Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang deskriptif dari statistik. Sebenarnya kita sudah mempelajari tentang means, frekuensi, dan tabulasi silang pada modul awal ya, pada video pertama modul 1 dan modul 2. Tetapi di sini kita akan menggunakan program SPSS dalam membuatnya agar mempercepat kita dalam melakukan pengolahan data, tidak manual lagi dalam melakukan perhitungan. Nah, di sini ada contohnya. Kita langsung ke ilustrasi. Pertama, kita akan menentukan nilai rata-rata dari data ini. Nah, caranya tinggal kita masukkan saja di sini. Kita masukkan ke dalam program SPSS seperti biasa. Nah, kalau datanya sudah masuk, di sini tinggal kita ganti nama variabelnya sesuai dengan yang ada di sini. Ada hasil belajar. Nah, jadi pada contoh soal di sini kita mengambil 10 sampel atau 10 responden. Nah, di sini ada hasil belajar. Anggap saja hasil belajar ini adalah nilainya. Jadi orang pertama dia mendapatkan nilai 80, orang kedua mendapatkan 86 dan seterusnya. Kita ingin merata-ratakan. Sebenarnya konsepnya kalau hanya rata-rata saja bisa menggunakan Excel ya. Tetapi di sini kita akan menggunakan SPSS karena ada banyak menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita kembali dulu ke SPSS-nya. Ini sudah kita tuliskan hasilnya. Lalu tinggal kita klik saja analyze. Di sini ada descriptive statistik. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Di sini ada frekuensi, ada juga cross tab yang akan kita pelajari. Tetapi yang kita pelajari sekarang adalah menghitung rata-rata. Jadi tinggal diklik deskriptifnya saja. Setelah dapat, kita mau masukkan mana. Kalau di sini ada banyak variabel yang sedang kita teliti, variabel mana yang sedang mau kita hitung. Jadi di sini seluruh variabelnya kita hitung ya hanya hasil saja. Berarti tinggal kita pindahkan ke bagian kanan. Lalu kalau sudah tinggal kita klik option. Nah, di sini mana yang mau kita buat. Mean artinya rata-rata, sum berarti jumlah dan ada nilai terkecil, ada nilai terbesar dan lain sebagainya. Berarti ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dimana kalau sekarang kita hanya membutuhkan rata-rata saja. Jadi yang ini harus dicentang. Sisanya kita nggak terlalu perlu. Jadi bisa dibiarkan saja. Kalau nggak mau muncul nilai minimum, nilai maksimum juga nggak masalah. Bisa kita hilangkan. Lalu klik continue. Kalau sudah langsung saja klik OK. Nah, langsunglah keluar nilainya. Di sini muncul hasilnya, hasil belajarnya di sini N-nya 10, artinya ada 10 responden. Nilai paling kecilnya 70 kalau kita bandingkan dengan yang ada di sini. Nah, di antara ini nilai paling kecilnya 70 sudah dapat dari sini dan nilai paling tinggi adalah 100 dan rata-ratanya kalau ini kita totalkan dibagi dengan 10 itu dapatnya 84. Jadi itu adalah rata-ratanya. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, itu untuk mencari rata-rata menggunakan SPSS. Nah, berikutnya kita punya data lagi. Di sini ada data 30 responden. Jadi ada 30 responden, kita ingin melihat frekuensinya. Frekuensi ini ya kita mau melihat orang yang mendapatkan nilai 70-an itu ada berapa orang, yang mendapatkan 80-an itu berapa orang, dan lain sebagainya. Jadi, ini kita akan masukkan ke SPSS-nya. Pertama, kita hapus dulu. Kita masukkan data yang baru. Ini responden 1 sampai 10, kita masukkan. Lalu kita lanjutkan orang ke 11 sampai ke 20. Lalu orang ke-21 sampai dengan orang ke-30. Nah, di sini sudah ada 30 responden. Nah, kita ingin mengetahui frekuensinya, caranya sama, analyze, deskriptif. Nah, sekarang pilihnya adalah frekuensi. Lalu di sini sama, tinggal dipindahkan mana yang mau dijadikan frekuensinya. Lalu tinggal diklik ada char. Nah, ini mau bentuknya seperti apa? Bisa bar,
bisa juga pie. Pie itu yang bentuknya kayak lingkaran, seperti lingkaran. Histogram yang bentuknya seperti diagram ya, diagram batang. Nah, di sini kita pilih bar. Kita kasih contoh kalau bar, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar nilainya, ini dalam bentuk nilainya. Nah, di sini sudah ada bar dalam bentuk bar. Ya. Di sini kita bisa lihat nilai 78, di sini ada 3 orang, dan nilai 72 ada 2 orang, dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana kondisi nilai-nilai setiap orang tadi. Kalau yang lainnya hanya 1 orang semua. Jadi dari bagan seperti ini akan lebih mudah. Berikutnya kita coba lagi kalau menggunakan yang lain. Kita coba menggunakan pie. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kita coba lagi kalau yang bentuknya berbeda. Kalau menggunakan histogram, ya kalau histogram bentuknya seperti ini, ya konsepnya tidak terlalu berbeda jauh. Di sini sudah ada nilainya, sekitaran nilai 70, ada beberapa orang. Ya, jadi di sini tidak seakurat ini. Kalau ini akurat sekali sampai dengan angka-angka terkecilnya, tetapi kalau ini dikelompokkan angkanya ya antara nilai-nilai tersebut. Nah, itu untuk frekuensi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya tentang cross tab. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada penggunaan cross tab, di mana ada jenis kelamin dan prestasi kerja. Jadi kita sedang melakukan penelitian, prestasi kerja ini apakah dipengaruhi dengan jenis kelamin. Misalkan kita ada beranggapan pria ini memiliki prestasi kerja yang tinggi, ataupun sebaliknya, wanita memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan pria. Maka dari itulah kita di sini mengambil 30 orang sampel, di mana 30 orang ini ada yang pria, ada yang wanita, dan kita bisa menilai orang pertama, misalkan orang pertama ini jenis kelaminnya laki-laki, pria, dan prestasi kerjanya rendah. Sedangkan orang kedua pria juga, tetapi prestasi kerjanya sedang, dan seterusnya. Nah, maka dari itulah kita akan melakukan cross tab. Jadi kita bisa membandingkan datanya. Jadi ini hanya untuk membantu kita dalam menganalisis jenis kelamin dan prestasi kerja dalam bentuk tabel. Nah, langsung saja kita masukkan datanya. Ini data pertama, 30 orang. Di sini kita hapus dulu yang bekas sebelumnya. Ini data pertama. Berikutnya data kedua. Orang 11 sampai dengan 20. Berikutnya orang ketiga, orang ke-21 sampai dengan orang ke-30. Dan kita ubah dulu nama variabelnya. Variabel pertama tadi adalah jenis kelamin. Dan diingatkan di sini tidak boleh ada spasi, jadi bisa gunakan underscore. Berikutnya di sini kita ganti dengan prestasi. Kalau sudah, klik data view dan di sini sudah kembali. Ya, satu lagi, kita sudah mempelajari tentang pengukuran. Jenis kelamin kita tidak membedakan satu lebih baik dari dua atau dua lebih baik dari satu. Dimana satu ini pria, dua ini adalah wanita. Nah, kita nggak bisa bilang satu lebih baik dari dua ataupun dua lebih baik dari satu. Maka dari itulah mereka sejajar. Jadi anggap saja pembagian jenis kelamin ya pria sama wanita. Tidak ada yang lebih baik, kondisinya sejajar. Maka kita pilih dia dalam bentuk nominal. Sedangkan kalau prestasi, bisa saja kita pilih dalam bentuk skala.
ataupun juga ordinal, karena dia menyatakan tingkatan. Nah, di sini kita masukkan ke data view, kita kembali ke data view, lalu caranya analyze, descriptive, lalu pilih cross tab. Nah, di sini apa yang menjadi baris, row ini baris, ini yang menjadi kolom. Dan nanti kita lihat contohnya bagaimana. Nah, di sini kita masukkan saja jenis kelamin itu sebagai row, baris ya. Diingatkan lagi jenis kelamin ini dimasukkan row, ini baris, nanti bisa diubah lagi kalau mau dijadikan kolom. Prestasi kita masukkan ke kolom. Berikutnya, kita pilih statistik. Nah, pada menu statistik, dicentang chi-square-nya. Kalau sudah, bisa juga menambahkan correlation, dicentang juga. Lalu klik continue. Lalu, kalau sudah di sini, nah berikutnya kita akan mengklik cell. Dan di sini observe dan expect kita centang. Lalu di sini ada persen. Jika kita tidak membutuhkan dalam bentuk persen, jadi tidak perlu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Row ini dalam bentuk baris dan kolom di atasnya, di bawahnya bagian kolom. Jadi kembali lagi ini tidak wajib ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Begitu juga dengan menu-menu yang lainnya, mau ditampilkan atau tidak. Kalau sudah klik continue, lalu klik OK. Keluarlah yang seperti ini. Nah, inilah yang persentasenya yang kita buat tadi. Ya, kalau merasa tidak perlu, ya tidak perlu kita buat. Kalau tidak kita centang, maka ini tidak akan muncul. Nah, di sini ada satu ini tadi adalah pria, dan 2 ini adalah wanita. Nah, inilah bentuk dari cross tab-nya. Jadi kita bisa tahu kalau pria, di sini prestasi satunya ada 9. Nah, di sini kita agak kebingungan karena 1 tadi kodenya 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Kita bisa ubah terlebih dahulu sebelum kita membaca data. Kita bisa ulangi tahapannya. Kita ulangi, kita kasih kode dulu, 1 ini pria, 2 ini wanita. Jadi kita kembali lagi ke menu ini. Di nilai, kita tinggal klik. Nilai 1 itu pria. Kita add dulu. Nilai 2 itu adalah wanita. Kita add. Nah, jadi sudah kita keluarkan. Nanti hasilnya tinggal kita klik hal yang sama, lalu klik cross tab. Nah, di sini menunya sudah ada ya, sudah selesai dengan yang sudah kita settingan sebelumnya. Jadi tidak perlu kita atur-atur lagi, langsung saja klik OK. Nah, tampilannya jadi seperti ini, jadi lebih mudah. Jadi bisa kita lihat, pria yang memiliki poin 1 itu 9. Yang memiliki prestasi 2 itu 4 orang, dan memiliki poin 3 atau yang nilainya 3 itu 4 orang. Kalau wanita nilai 1 4, nilai 2 5, dan nilai 3-nya 4. Dan begitu juga cara membaca seluruhnya. Jadi kalau kita gambarkan, baik pria maupun wanita, kalau kita totalkan yang mendapatkan nilai 1 adalah 13 orang. Nah, kalau yang memiliki prestasi 2 ada 9 orang, kalau yang memiliki prestasi 3 itu 8 orang. Dan kalau kita bacanya secara ke samping, total prianya ada 17 orang dan total wanita yang menjadi responden adalah 13 orang. Itulah maksud dari cross tab, tabulasi silang. Jadi kita bisa baca dari bentuk baris dan juga dalam bentuk kolom. Nah, itu saja untuk pembuatan SPSS baik dengan nilai rata-rata, frekuensi, dan juga tabulasi silang. Jadi tabulasi silang ini bisa kita lihatkan kenapa namanya silang, karena dia menyilang. Totalnya dalam bentuk di sini dalam bentuk total, kita totalkan secara vertikal maupun dalam bentuk horizontal. Nah, itu saja untuk materinya. Sekian dan terima kasih.